Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktiwan Chandra Nur Hidayatullah dari YIN Tulungagung jurusan Akuntansi Syariah. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan PPL saya yang berjudul tentang analisis prosedur pemerintahan Desa Ringan Pitu dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dasar pemikiran. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang ikut menyumbangkan dana bagi pembangunan bangsa. Pajak bumi dan bangunan, pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang, ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Pada prinsip sistem perpajakan nasional menganut sistem self-assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan pajaknya sendiri. Namun, sistem tersebut pada umumnya hanya diketahui oleh wajib pajak di perkotaan. Bagaimana di perdesaan? Karena minimnya pengetahuan atau pendidikan mengenai wajibnya masyarakat membayar pajak, maka belum sepenuhnya wajib pajak di perdesaan dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya. Dan masyarakat di perdesaan juga tidak dapat melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. Tujuan dan kegunaan. Tujuan dari penulisan laporan ini tidak lepas dari masalah yang terjadi di lapangan. Maka dalam penulisan laporan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Ringan Pitu. Laporan PPL ini dibuat guna memenuhi syarat tugas akhir ketika melakukan PPL di lembaga, serta kegunaan laporan akhir ini diharapkan mampu jadi bahan pertimbangan dan masukan yang berkaitan dengan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan. Serta laporan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis terhadap prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan. Profil dari Kantor Desa Ringan Pitu. Kantor Desa Ringan Pitu merupakan salah satu kantor desa yang berada di wilayah Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Kantor Desa Ringan Pitu ini digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, termasuk diantaranya perizinan-perizinan seperti pekerjaan umum, perizinan pendidikan, dan perizinan usaha, dan lain-lain. Selain itu, Kantor Desa Ringan Pitu digunakan sebagai sarana pembayaran pajak bumi dan bangunan. Lokasi Kantor Desa Ringan Pitu terletak di Jalan Raya Ringan Pitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Wilayah Desa Ringan Pitu berbatasan langsung dengan Desa Banguan di bagian utara, Kelurahan Patian di bagian barat, Desa Tunggosari di bagian selatan, dan Desa Loderesan di bagian timur. Luas dari Desa Ringan Pitu sendiri 304 hektar. Dari luas tersebut dibagi menjadi 3 dusun, yaitu di sebelah barat ada Dusun Ringan Sari, di sebelah tengah ada Dusun Ringan Agung, dan di sebelah timur ada Dusun Ringan Putih. Setiap dusun memiliki satu kepala dusun atau kasun dan staf kasun atau bayan. Visi dan misi pemerintahan Desa Ringan Pitu. Visinya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan Desa Ringan Pitu yang lebih baik dan efektif. Misinya yang pertama, membina hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik dengan BPD, perangkat desa, dan juga masyarakat, sehingga ada suatu keterbukaan dalam menjalankan tugas dan demi tercapainya tujuan bersama. Yang kedua yaitu meningkatkan kegiatan musyawarah guna menampung aspirasi masyarakat. Yang ketiga, membina serta meningkatkan kinerja perangkat desa agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Yang keempat yaitu memberikan pelayanan ke pemerintahan kepada masyarakat. Kemudian yang kelima, menyalurkan bantuan-bantuan secara merata terhadap masyarakat tidak mampu. Struktur organisasi. Dalam sebuah organisasi terdiri atas beberapa orang yang memiliki tujuan bersama. Dari beberapa orang tersebut dikelompokkan sesuai dengan bidang dan mempunyai fungsi dalam sebuah struktur organisasi. Begitu pula dalam Kantor Desa Ringan Pitu juga memiliki struktur organisasi yang terdiri atas sebagai berikut. Pelaksanaan praktik. Adapun kegiatan yang saya lakukan selama masa PPL berlangsung antara lain: 1. Mengetahui dan memahami struktur gambaran umum terbentuknya Kantor Desa Ringan Pitu. Yang kedua, mengetahui bagaimana prosedur operasional dan aktivitas yang ada di Kantor Desa Ringan Pitu. Yang ketiga, mempelajari prosedur pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Kemudian yang keempat, mengetahui sistem yang digunakan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Ringin Pitu. Permasalahan di lapangan. Prosedur yang diterapkan oleh pihak Desa Ringin Pitu yaitu surat pajak yang sudah diberikan dari pihak daerah, kemudian disortir menurut wilayah dusun. Untuk pemungutannya dilakukan oleh pihak koordinator dusun. Namun yang menjadi permasalahan dari sistem tersebut adalah ada beberapa masyarakat yang sulit untuk membayar pajak apabila ada pergantian koordinator baru, serta kurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada koordinator baru. Selain itu juga ada kurun waktu terakhir, pihak desa juga mengeluhkan bahwa tidak adanya pelatihan untuk petugas pemungutan pajak bumi bangunan. Tanggapan dari lembaga tempat praktek. Tanggapan dari pihak kantor Desa Ringin Pitu mengenai prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan, terutama kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koordinator baru. Untuk itu, pihak desa mencari solusi dengan memperkenalkan koordinator baru tersebut, agar masyarakat mengenal dan percaya kepada koordinator baru tersebut. Untuk masalah pelatihan, pihak desa hanya memberi wawasan sesuai dengan pengalaman dari koordinator lama kepada koordinator baru yang melakukan pemungutan pajak. Pembahasan atau analisis terhadap temuan studi. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Menurut Gatot S.M. Faisal dalam bukunya berjudul How to be a Master Taxpayer, PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan. Pada dasarnya PBB merupakan pajak atas kekayaan yang dimiliki dalam bentuk tanah atau bangunan. Definisi bumi dan bangunan dari terminologi PBB mencakup definisi yang luas. Bumi meliputi permukaan bumi, baik tanah, perairan, pedalaman, laut, maupun tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sementara bangunan diberi batasan sebagai konstruksi teknik yang ditanam dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan, termasuk misalnya jalan, kolam renang, taman, galangan kapal, dan lain sebagainya. Undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Pungutan atas PBB didasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 94 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan masih di bawah wewenang dari pemerintahan pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan kawasan adalah suatu tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna secara perkebunan, tanah yang diberi hak perusahaan hutan, dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Subjek pajak dan wajib pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tata cara pembayaran dan penagihan. Yang pertama, pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu pajak yang terutang saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24
bulan. Menurut ketentuan ini, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar dengan dikenakan denda administrasi 2% setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Hasil analisis. Dari hasil praktek pengalaman lapangan PPL didapat bahwa prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di kantor desa Ringan Pitu yaitu surat pajak yang sudah diberikan dari pihak daerah kemudian disortir pamong-pamong desa yang sebelumnya sudah dibagi beberapa koordinator, sehingga setiap wilayah koordinator tersebut mempunyai batasan dalam melakukan pemungutan pajak. Koordinator-koordinator tersebut diambil dari Kasun dan staf Kasun. Adapun objek dari pajak bumi bangunan di Desa Ringan Pitu adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti perumahan atau pabrik dan elemen yang lainnya seperti perkebunan, persawahan, kolam renang, tempat olahraga, tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas pipa minyak. Kelebihan dari prosedur tersebut yaitu adanya pembagian koordinator yang dibagi per wilayah. Hal tersebut memudahkan pemetaan serta penguasaan wilayah yang sudah dipelajari atau dipahami oleh para koordinator tersebut. Namun, dari prosedur tersebut juga dapat kelemahan, yaitu dari sisi masyarakat. Terkadang ada beberapa masyarakat yang hanya percaya kepada koordinator lama, sehingga apabila di waktu berikutnya dipungut oleh koordinator baru, maka masyarakat sulit bahkan tidak mau untuk membayar pajak tersebut. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah percaya dan terbiasa dengan petugas yang lama. Dari sisi koordinator, terutama untuk koordinator baru sendiri, pengetahuan tentang pajak bumi bangunan juga masih kurang. Itu terjadi karena dalam kurun waktu terakhir, pemerintah daerah tidak memberi sosialisasi maupun pelatihan kepada koordinator baru tersebut. Koordinator baru tersebut hanya diberikan pengetahuan dan pengalaman dan wawasan yang sudah dikuasai oleh koordinator lama. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.